Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahib Badrul Faridzi dari kelas AK 701 dengan NIM 24030100243. Di sini saya akan memberikan pemaparan terkait analisis Sustainability Report tahun 2023 dari PT Unilever Indonesia Tbk. Pemaparan ini disusun untuk mata kuliah akuntansi keuangan keberlanjutan di Universitas Siber Asia. Baik, dalam pemaparan ini saya akan membaginya ke dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama, membahas terkait profil perusahaan, artinya profil dari Unilever. Kemudian kedua adalah penerapan prinsip isi dari laporan keberlanjutan Unilever. Dan yang ketiga adalah penerapan prinsip kualitas dari laporan keberlanjutan Unilever. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu terkait profil dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever ini didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 di Jakarta, telah berkembang menjadi salah satu perusahaan barang konsumen terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk dalam kategori home and personal care, serta foods and ice cream dengan lebih dari 40 merek yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Unilever memiliki 9 pabrik yang berlokasi di Cikarang dan Rungkut yang semuanya telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dalam laporan keberlanjutannya tahun 2023, Unilever menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan melalui strategi The Unilever Compass. Strategi ini berfokus pada 3 pilar utama, yaitu meningkatkan kesehatan planet, kepercayaan diri, dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan inklusif. Salah satu pencapaian signifikan yang dilaporkan adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 89,45% sejak tahun 2015. Hal ini dicapai melalui berbagai inisiatif efisiensi energi, inovasi dalam proses produksi, dan tindakan mitigasi yang mencerminkan kesadaran lingkungan yang tinggi. Selain itu, Unilever juga menyoroti upaya dalam mengurangi penggunaan plastik baru dengan meningkatkan konten plastik daur ulang dalam kemasan, mempromosikan ekonomi sirkular untuk limbah plastik, dan memberdayakan petani lokal melalui praktik pertanian berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Unilever menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu terkait penerapan prinsip isi dari laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia tahun 2023. Jadi, laporan keberlanjutan ini perlu disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk menentukan isi dari laporan yang mengacu pada standar GRI 101 tahun 2016. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan oleh Unilever melalui laporan keberlanjutannya pada tahun 2023. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama adalah stakeholder inclusiveness atau inklusivitas pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan untuk memahami dan menanggapi kebutuhan serta ekspektasi mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun laporan yang mencerminkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Di sini Unilever telah mengidentifikasi pemangku kepentingan utamanya seperti konsumen, karyawan, pemasok, komunitas lokal, dan pemerintah. Laporan tersebut menjelaskan bagaimana Unilever menanggapi harapan dan kepentingan mereka melalui berbagai inisiatif dan program yang melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingannya. Kemudian yang kedua adalah sustainability context atau konteks keberlanjutan. Di sini laporan harus menyajikan kinerja perusahaan dalam konteks yang lebih luas terkait isu-isu keberlanjutan, termasuk kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal ini mencakup bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,
sosial, dan ekonomi di tingkat lokal, regional, ataupun global. Unilever menyoroti perannya dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan limbah plastik, serta bagaimana upaya tersebut sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah materiality atau materialitas. Prinsip materialitas ini mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan melaporkan isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, serta yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dengan fokus pada isu material, laporan menjadi lebih relevan dan informatif. Di sini Unilever telah melakukan analisis materialitas untuk mengidentifikasi topik-topik yang memiliki dampak signifikan terhadap bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Laporan mereka memfokuskan pada isu-isu material seperti efisiensi energi, sumber bahan baku yang berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan penting bagi pembaca. Kemudian yang terakhir adalah completeness atau kelengkapan. Prinsip ini memastikan bahwa laporan mencakup semua informasi yang diperlukan mengenai topik-topik material termasuk batasan, cakupan, dan periode pelaporan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan secara komprehensif. Laporan keberlanjutan Unilever telah mencakup informasi yang cukup mengenai topik-topik material, termasuk data kualitatif dan kuantitatif, untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keberlanjutan perusahaan selama periode pelaporan tersebut. Di sini Unilever memastikan bahwa cakupan dan batasan dari setiap topik telah dijelaskan dengan jelas, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan secara komprehensif. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu terkait penerapan prinsip kualitas dari laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia tahun 2023. Jadi selain dari isi sendiri, laporan keberlanjutan juga perlu menerapkan prinsip-prinsip terkait kualitas dari laporannya. Ini mengacu juga pada standar GRI 101 tahun 2016. Di sini Unilever juga telah menerapkan prinsip-prinsip dari kualitas laporan melalui laporan berkelanjutannya tahun 2023. Jadi apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama yaitu akurasi, di mana informasi yang disajikan dalam laporan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tidak akurat dapat mengurangi kredibilitas laporan dan menyesatkan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa semua data yang disajikan telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disajikan dalam laporan harus akurat dan terperinci agar pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja organisasi secara tepat. Di sini Unilever telah memastikan bahwa data yang dilaporkan seperti penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 89,45% sejak tahun 2015 ini telah didukung oleh metode pengumpulan dan analisis data yang andal. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan, di mana laporan harus mencerminkan kinerja positif dan negatif perusahaan secara seimbang. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keberlanjutan. Di sini Unilever tidak hanya menyoroti pencapaian, tetapi juga mengakui tantangan yang dihadapi dalam mencapai target keberlanjutan, seperti upaya keberlanjutan dalam mengurangi penggunaan plastik baru. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan, di mana informasi dalam laporan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Penggunaan bahasa yang jelas dan penyajian data yang terstruktur akan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami informasi yang disampaikan. Laporan keberlanjutan Unilever telah disusun dengan bahasa yang jelas, dilengkapi dengan grafik dan tabel yang memudahkan pembaca memahami data kinerja keberlanjutan perusahaan. Yang keempat adalah keterbandingan, di mana laporan harus memungkinkan
pemangku kepentingan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dan dengan perusahaan lain. Penyajian data yang konsisten dan penggunaan indikator kinerja yang standar akan memfasilitasi perbandingan tersebut. Di sini Unilever telah menyajikan data historis dan menetapkan indikator kinerja utama yang konsisten, memungkinkan analisis tren dan perbandingan dengan standar industri. Kemudian yang kelima adalah keandalan, di mana informasi dalam laporan harus dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang memadai. Proses verifikasi dan audit yang independen dapat meningkatkan keandalan laporan. Di sini Unilever memastikan bahwa data yang disajikan dapat diaudit dan diverifikasi oleh pihak independen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan waktu, di mana laporan harus disusun dan disampaikan tepat waktu agar informasi yang disajikan masih relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Laporannya diterbitkan secara berkala dan tepat waktu akan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Jadi Unilever di sini secara konsisten telah menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi terkini mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan. Jadi dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia ini telah mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang transparan dan akuntabel. Dalam penyusunannya, laporan ini mengikuti pedoman GRI 101 tahun 2016 yang meliputi penerapan prinsip-prinsip isi dan kualitas. Jadi secara keseluruhan, laporan keberlanjutan PT Unilever ini telah mencerminkan integrasi yang kuat antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, serta komitmennya untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan planet. Apabila pendengar ingin membaca lebih lanjut terkait Sustainability Report dari Unilever tahun 2023, dapat diakses melalui tautan berikut. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.